Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Samsir Alam. Kali ini kita bersama dengan Bapak Nurman SE. Beliau ini adalah anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah. Beliau juga dulu latar belakangnya adalah Ketua BEM Fakultas Ekonomi Kemidayan tahun 2008-2009. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua HMI Komisariat Kemidayan di tahun yang sama. Beliau juga menjadi koordinator Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat di tahun 2009-2010. Dan sekarang adalah anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah dan sekaligus Ketua Partai Bulan Bintang untuk Kabupaten Buton Tengah. Sebelumnya terima kasih Pak Nurman sudah meluangkan waktunya untuk hadir di channel saya. Semoga dapat menginspirasi dan mengedukasi masyarakat terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu pertumbuhan ekonomi masyarakat Buton Tengah di masa pandemi. Mungkin bisa dibuka dulu Pak Nurman untuk tema kita hari ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi itu sendiri di Buton Tengah sudah seperti apa? Terima kasih Saudara Samsir Alam yang telah berkenan berkunjung di kediaman kami dalam rangka kegiatan koja-koja seputar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Tengah di masa pandemi ini. Saya sangat senang dan bahagia sekali dapat diwawancarai pada sore hari ini. Semoga wawancara kita ini seperti yang Pak Samsir katakan tadi, ini dapat menginspirasi dan memberi edukasi kepada masyarakat Buton Tengah. Ya, perkenalkan, nama saya Nurman SE. Saya kira bicara kurikulum vitae, Pak Samsir tadi sudah menyebutkan secara umum. Saya langsung saja pada topik pembahasan kita pada sore hari ini. Yang pertama, memang kalau berbicara persoalan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Tengah ini, saya kira ini adalah persoalan luas, ya. Tetapi berangkat dari itu, saya ingin memberikan pengantar dulu bahwa Kabupaten Buton Tengah ini mekar baru kurang lebih 7 tahun. Kami keluarin yang ke-7 bahwa Buton Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014, Buton Tengah ini dimekarkan tahun 2014. Kabupaten Buton Tengah memiliki 67 desa, 10 kelurahan, dan 7 kecamatan. 6 kecamatan ada di wilayah daratan dan 1 kecamatan ada di wilayah kepulauan. Kabupaten Buton Tengah secara geografis itu berada di daratan Pulau Muna. Ya, secara garis besar bahwa Kabupaten Buton Tengah ini sebelah barat berbatasan dengan Selat Buton dan Bau-Bau, kemudian sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Muna, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Spelman atau Kabupaten Bombana, Kabaena, kemudian sebelah timur berbatasan dengan Laut Flores. Ya. Nah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Tengah di masa pandemi ini, dia berdasarkan data BPS ada di angka 3,8%. Ya. Dibandingkan di tahun 2019 dan tahun 2020, itu angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Tengah itu ada di 5% lebih. Tentu ini mengalami penurunan. Nah, saya kira persoalan ini kita tidak heran. Ini diakibatkan dari pandemi COVID-19. Ini melanda dunia. Bukan hanya daerah, nasional, tapi ini adalah dunia. Nah, memang pandemi COVID-19 ini begitu dahsyat. Ya, mengguncang segala macam aspek kehidupan kita manusia, mulai dari kegiatan ekonomi, pendidikan, kebudayaan, keagamaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ini sangat mengganggu, sehingga memang butuh langkah-langkah strategis yang kita lakukan dalam rangka melakukan penanganan pandemi COVID-19 ini. Ya, tentu itu pemerintah sudah mencanangkan kita harus memakai masker seperti apa yang kita lakukan ini, kemudian mencuci tangan, pakai hand sanitizer, jaga jarak. Ya, saya kira jarak kita ini sudah cukup bagus. Ya, lanjut terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data BPS tadi,
memang ada beberapa sektor yang menjadi pembentuk PDRB kita, ya, produk domestik regional bruto Kabupaten Buton Tengah. Di angka pertama itu ada pembentuk PDRB ini, yang pertama itu adalah dipengaruhi oleh pertambangan dan galian. Yang kedua pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan. Selanjutnya itu adalah ada konstruksi. Kemudian selanjutnya ada layanan rumah tangga. Kemudian informasi dan telekomunikasi. Itu yang mempengaruhi PDRB yang ada di Buton Tengah. Nah, sektor-sektor ini memang perlu kita perhatikan, kita dorong dalam rangka menjamin kembali menormalkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Buton Tengah. Nah, langkah-langkah pemerintah dalam rangka menanggulangi pertumbuhan ekonomi ini, baik nasional maupun kedaerahan, oleh pemerintah pusat melalui Presiden Republik Indonesia telah memberikan koridor bahwa keberpihakan APBN dan APBD itu harus mengikuti skala prioritas yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Misalnya yang pertama itu adalah keberpihakan ini APBD harus berpihak kepada penanganan pandemi COVID-19 ini. Yang kedua pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya tetap pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ini dititik beratkan ke situ belanja kita, APBN maupun APBD kita. Nah, tentu pemerintah sudah melakukan langkah-langkah terkait daripada pemulihan ekonomi nasional maupun ekonomi di daerah kita, khususnya di Kabupaten Buton Tengah. Saya kira itu. Ya. Lanjut dari terkait penanganan itu sendiri, bagaimana kiat-kiat dari pemerintah untuk penanggulangan dari ekonomi itu sendiri di masyarakat, tentunya yang sudah dirasakan seperti itu? Ya, sesuai dengan APBD yang telah kami tetapkan kemarin, APBD 2022, di situ kita dalam postur APBD kita itu keberpihakan belanja itu memang seperti yang saya katakan tadi, penanganan COVID, kemudian pemulihan ekonomi, kemudian infrastruktur, nah pendidikan dan kesehatan, serta aspek-aspek lainnya, sektor-sektor lainnya itu kita katakan. Tetapi sesuai dengan arahan pemerintah pusat, nah itu harus kita ikuti. Nah itu kemarin kita sudah cantumkan dalam APBD kita, mulai dari pembahasan RKPD, KUA PPAS dan APBD kita. Itu kita ikuti. Nah belanja kita memang harus berpihak ke sana. Misalnya saja dalam rangka pemulihan ekonomi ini perlu kita identifikasi sektor-sektor mana sih yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang ada di Buton Tengah ini. Seperti yang saya katakan tadi, pertambangan, perikanan kelautan, pertanian, perkebunan, pangan dan lain sebagainya. Ini yang kita dorong. Nah, Kabupaten Buton Tengah itu memiliki beberapa macam produk-produk unggulan. Ya, diantaranya Kabupaten Buton Tengah itu misalnya di sana kita ada petani untuk di pertanian ya. Ada yang namanya itu produk pertanian kita itu jambu menteng. Itu produksi lokal kualitas ekspor. Itu kita sudah melakukan ekspor sampai di berbagai macam daerah bahkan mancanegara. Yang kedua yang kita lakukan itu adalah yang perlu kita dorong juga adalah di perikanan dan kelautan. Kita di sana misalnya ada yang disebut dengan petani rumput laut, komoditas agar-agar ya, komoditi agar-agar. Di Buton Tengah itu rata-rata kita petani rumput laut. Kalau saya tidak salah berdasarkan data dari Dinas Perikanan dan Kelautan, kita untuk komoditas agar-agar ini bisa mencapai 60.000 ton per tahun produksi kita. Ini cukup besar. Nah, lewat dinas terkait ini kita dorong para petani agar-agar, apa sih yang dibutuhkan dalam rangka merangsang pertumbuhan ekonomi ini? Kalau mereka butuh tali, ya kita fasilitasi tali. Kalau butuh bibit, ya kita beri bibit. Selanjutnya dari nelayan tangkap kita, misalnya ada yang butuhkan perahu, ya dikasih perahu. Yang butuhkan jaring, dikasih jaring. Tentu memang tidak semua harus kita sentuh, karena APBD kita ini memiliki keterbatasan, ya. Nah, yang kita anggap itu sangat membutuhkan itu yang kita bantu. Kita klasifikasi dulu, kita identifikasi, kemudian kita bantu berdasarkan itu. Selanjutnya dari sisi ketahanan pangan kita, pertanian kita.
di Buton Tengah itu ada yang namanya padi ladang yang ada di Lakapera, kemudian ada persawahan yang ada di Muasangka. Nah, ini juga kita coba maksimalkan dalam rangka membantu ketahanan pangan yang ada di Buton Tengah. Kemudian juga di situ ada pekebun kakao, kelapa, kemudian jagung. Nah, ini juga cukup bagus tingkat produksi yang ada di Buton Tengah. Ini juga kita dorong supaya menjadi sumber pendapatan masyarakat. Kan tujuan kita ini bagaimana meningkatkan income per kapita masyarakat. Ya, ketika masyarakat itu sudah memiliki income per kapita tersendiri, maka dia sudah bisa menghidupi kehidupannya sehari-hari, baik dirinya dan keluarganya, bahkan teman-temannya. Saya kira di situ. Terakhir nih Pak Nurman, sebagai anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah, apa harapannya kepada masyarakat Buton Tengah? Ya, harapan saya kepada masyarakat Buton Tengah, kita tetap giat dalam berusaha. Ya, tidak boleh kita kalah kepada pandemi COVID-19 ini. Ya, karena ini memang adalah ujian. Ya, karena yang mengalami ini bukan hanya kita, tetapi secara global. Kita tidak boleh menyerah, kita harus tetap berjuang. Bagaimana berupaya agar terus meningkatkan produktivitas kita dalam berupaya bekerja sesuai bidang kita masing-masing. Kalau yang petani, ya silakan bertani seperti biasa. Pemerintah tetap hadir membantu. Kalau pelaku perikanan kelautan, ya silakan. Kemudian yang berprofesi juga pekerja konstruksi, ya, dan lain sebagainya, ya tetap kerja secara profesional. Ya, kita tidak boleh kalah terhadap pandemi, kita tetap harus semangat. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sudah meluangkan waktunya. Semoga Bapak dan keluarga sehat. Terima kasih juga sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.